Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destin Ramadhani, biasa dipanggil Destin. Saya dari kelompok 4 Baspim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi PLMF 2021. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu mekanisme pemilu, yang kedua mekanisme sidang, yang ketiga mekanisme pengawasan atau controlling and budgeting. Nah, di mekanisme pemilu ini nanti saya akan menjelaskan mengenai tata cara setiap kegiatan dalam agenda alur pemilu UNJ, tugas dan wewenang KPU, Panwaslu, dan DKPP. Yang terakhir ada alur penyelesaian pelanggaran pemilu UNJ. Terus di materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai definisi sidang, jenis-jenis sidang, istilah dalam persidangan seperti lobbying atau skorsing, kemudian mekanisme sidang atau alat kelengkapan sidang, mekanisme interupsi, dan ketukan palu. Kemudian di materi ketiga, mekanisme pengawasan atau controlling and budgeting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak fungsi dan wewenang pengawasan, alur pengawasan, konsep budgeting, alat kelengkapan, instrumen pengawasan, serta instrumen penilaian. Masuk ke materi pertama, mekanisme pemilu. Tata cara setiap kegiatan dalam agenda alur pemilu UNJ. Nah, di tata cara setiap kegiatan agenda ini tuh kita yang pertama harus melakukan pembentukan panitia seleksi. Menurut peraturan Opmawa nomor 3 tahun 2016 bab 6, dalam membentuk panitia seleksi itu kita perlu syarat, kedudukan, masa kerja, yang terakhir tugas, wewenang, sama kewajibannya. Yang kedua, pembentukan DKPP. Bisa di slide ya. Yang kedua, pembentukan DKPP. Selanjutnya, pembentukan Panwaslu. Yang keempat, pemilihan dan pembentukan Ketua KPU UNJ. Yang kelima, pemilihan dan pembentukan Panitia KPU UNJ. Yang keenam, pembekalan untuk penyelenggara pemilu UNJ. Yang ketujuh, pendaftaran peserta pemilu UNJ. Yang kedelapan, penetapan peserta pemilu UNJ. Yang ke-9, masa kampanye. Yang ke-10, ada masa tenang. Kemudian yang ke-11, pemungutan dan perhitungan suara. Yang ke-12, masa pengaduan sengketa hasil perhitungan suara. Nah, yang terakhir, penetapan hasil pemilu UNJ. Di sini ada tugas dan wewenang. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang KPU, Panwaslu, dan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama ada tugas dan kewajiban KPU Fakultas. Menurut pasal 25 Peraturan Opmawa UNJ, tugas dan kewajibannya itu yang pertama adalah merencanakan penyelenggaraan pemilu di tingkat fakultas, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu minimal kepada Opmawa di fakultas, membuat peraturan KPU Fakultas atau PKPU Fakultas yang akan disahkan bersama Panwaslu UNJ dengan pertimbangan lembaga legislatif mahasiswa UNJ, mengacu pada PKPU yang secara hierarki berada di atasnya, dan peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ. Kemudian yang terakhir, membuat syarat administratif bagi calon anggota BPMF UNJ dan ketua BMF UNJ yang diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU Fakultas atau PKPU Fakultas yang mengacu pada PKPU yang secara hierarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ. Kemudian wewenang KPU Fakultas yang ada di pasal 26 peraturan Opmawa UNJ. Yang A, membuat kebijakan pemilu UNJ tingkat fakultas atau PKPU Fakultas mengacu pada PKPU yang secara hierarki berada di atasnya dan peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ. Kemudian KPU Fakultas menyusun dan menetapkan standar tata laksana kerja tahapan penyelenggaraan pemilu di fakultas sebagai pedoman kerja bagi KPU di tingkat prodi.
Yang terakhir, menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara untuk pemilu secara serempak di fakultas dan prodi berkoordinasi dengan KPU Pusat. Lalu selanjutnya ada tugas dan kewajiban Panwaslu UNJ, ada di pasal 36. Yang pertama, menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu UNJ sebagai pedoman kerja bagi Panwaslu UNJ, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu UNJ pada semua tingkatan. Yang ketiga ada mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu UNJ, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu UNJ, yang terakhir tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian wewenang KPU Fakultas yang ada di pasal 37. Yang pertama, membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan Panwaslu UNJ mengenai sistem atau mekanisme pengawasan pemilu UNJ dan penanganan pelanggaran pemilu UNJ. Yang kedua, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu UNJ. Yang ketiga, memperoleh informasi dari panitia KPU UNJ di tiap tingkatan. Yang terakhir, menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang pemilu. Kemudian ada tugas dan kewajiban DKPP UNJ yang ada di pasal 47. Menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU UNJ dan Panwaslu UNJ. Menerima pengaduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu UNJ. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta menetapkan putusan adanya pelanggaran kode etik pemilu UNJ, melakukan penyelesaian masalah sengketa pemilu UNJ yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Panwaslu UNJ, yang terakhir menyampaikan putusan pada pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada wewenang DKPP UNJ yang ada di pasal 48, membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan DKPP UNJ mengenai sistem atau mekanisme penanganan sengketa pemilu UNJ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ dengan pertimbangan lembaga legislatif mahasiswa UNJ. Yang kedua, memanggil penyelenggara pemilu UNJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Yang ketiga, memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain untuk dimintai keterangan, memberikan putusan terkait pelanggaran kode etik dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh Panwaslu UNJ. Yang terakhir, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan DKPP UNJ dan peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian pelanggaran pemilu UNJ. Yang di bagian ke-1 ini ada penanganan laporan pelanggaran. Pelanggaran kode etik, yang pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan oleh Panwaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang kedua, pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU. Yang ketiga, sengketa pemilu diselesaikan oleh Panwaslu. Yang keempat, tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak yang berwenang. Kemudian perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara panitia KPU dan kandidat pemilu mengenai penetapan perolehan suara pemilu. Di bagian kedua ini ada penyelesaian pelanggaran pemilu UNJ. Dalam menyelesaikan, yang pertama, penyelesaian pelanggaran perangkat pemilu UNJ terhadap peraturan DKPP UNJ dan peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ dilaksanakan dalam sidang pelanggaran bersama lembaga legislatif mahasiswa UNJ. Yang kedua, sidang pelanggaran diselenggarakan oleh DKPP UNJ bersama lembaga legislatif mahasiswa UNJ. Yang ketiga, sidang pelanggaran diselenggarakan jika terdapat laporan pelanggaran dari mahasiswa UNJ atau peserta pemilu UNJ secara tertulis dan disertai bukti kepada DKPP UNJ. Yang keempat, penyelesaian pelanggaran DKPP UNJ terhadap peraturan perundang-undangan Opmawa UNJ dilaksanakan dalam sidang pelanggaran yang diselenggarakan oleh lembaga legislatif mahasiswa UNJ. Kemudian yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran perangkat pemilu UNJ yang diatur dalam peraturan DKPP UNJ. Di bagian ketiga ada sanksi pelanggaran. Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh panitia KPU didenda Rp250.000 atau dilakukan pemotongan suara sebanyak bukti materi kampanye yang ditemukan akan dibebankan kepada kandidat dan tim sukses.
Yang kedua, materi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sidang. Tata cara setiap kegiatan dalam agenda alur pemilu UNJ. Saya akan jelaskan dulu terkait definisi sidang. Definisinya yaitu sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan bersama. Kemudian jenis-jenis sidang. Jenis-jenis sidang ada 4, ada forum tertinggi, sidang paripurna, sidang pleno, dan sidang istimewa. Untuk forum tertinggi ini, itu maksudnya itu suatu forum mahasiswa dalam bentuk persidangan yang biasanya dilakukan di akhir periode. Kalau sidang paripurna adalah sidang yang dihadiri oleh lembaga legislatif, mahasiswa UNJ, dan undangan disesuaikan dengan kebutuhan. Sidang pleno, sidang yang bertujuan untuk mendengarkan laporan kerja lembaga eksekutif. Yang terakhir, sidang istimewa adalah sidang yang bertujuan untuk menuntaskan masalah-masalah luar biasa yang terjadi di Opmawa. Kemudian istilah dalam persidangan. Sebenarnya istilah dalam persidangan itu banyak, cuman di sini yang akan saya jelasin yang secara umum aja yang banyak orang tahu. Ada lobbying, ada voting, ada scoring, ada pending. Kalau untuk lobbying sendiri ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kalau voting itu prosesi pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah untuk mufakat mengalami kebuntuan di dalam persidangan. Kemudian scoring menunda persidangan tanpa meninggalkan ruang sidang dengan waktu yang diakumulasikan dengan kelipatan 5 menit tiap scoring. Yang terakhir ada pending, menunda sidang dengan waktu yang tidak terhitung atau tidak diakumulasikan. Beda nih mas, scoring kan kalau scoring kan diakumulasikan, kalau yang pending ini nggak diakumulasikan. Lanjut ada mekanisme sidang. Mekanisme sidang, di sini saya akan menjelaskan 3 mengenai alat kelengkapan sidang, pimpinan sidang, dan palu sidang. Untuk alat kelengkapan sidang ini dibagi menjadi 2, ada yang administrasi, ada yang non-administrasi. Untuk yang administrasi ada presensi, agenda sidang, tata tertib sidang, surat keputusan konsideran, notulensi, dan lampiran. Kalau untuk yang non-administrasi, ada pimpinan sidang, peserta sidang, dan palu sidang. Nah, pimpinan sidang ini, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pimpinan sidang. Nah, pimpinan sidang ini ada 3, ada pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3. Kalau pimpinan sidang 1 itu tidak subjektif atau bersifat netral, kemudian menghargai setiap pendapat, merespons setiap pendapat, menasihati peserta yang tidak beretika, memutuskan setiap keputusan dengan bijak. Kalau untuk pimpinan sidang kedua, ini notulen, dia sebagai notulen, tugasnya itu mencatat setiap pendapat, memberi masukan kepada pimpinan sidang 1, mengklarifikasi jika arah persidangan terlalu melebar, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, pimpinan sidang 3 ini sebagai anggota yang tugasnya itu membantu pimpinan sidang dalam memutuskan, mengganti pimpinan sidang jika diperlukan, memberi masukan kepada pimpinan sebelum memutuskan, kemudian yang terakhir mengingatkan waktu. Selanjutnya ada palu sidang. Nah, di palu sidang ini saat mengetuk posisi palu harus 45 derajat. Terus ketukan palu haruslah keras dan jelas, tidak memantul ketika diketuk. Nah, di sini tuh berikut ini ada ketukan dan penggunaannya. Ada 1 kali ketukan, 2 kali ketukan, 3 kali ketukan, dan ada atau ketukan tambahan. Kalau untuk 1 kali ketukan ini biasanya digunakan untuk penyerahan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan poin berpoin, keputusan sementara, memberikan peringatan kepada peserta sidang yang mengganggu jalanan persidangan, atau men-skors dan mencabut kembali scoring yang dikalikan 1 kali. Kalau untuk yang 2 kali ketukan, ini biasanya digunakan untuk mempending atau mencabut pending, kemudian men-skors dan mencabut kembali scoring yang dikalikan 2 kali. Kalau untuk 3 kali ketukan, biasanya ini untuk membuka atau menutup sidang, mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Tambahan digunakan untuk menertibkan persidangan dengan menggunakan gagang palu. Nah, materi ketiga ini mengenai mekanisme pengawasan, controlling and budgeting.
Pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada hak, fungsi, dan wewenang pengawasan. Untuk haknya sendiri, yaitu harus bersikap tidak diskriminatif dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan, yang terakhir melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, berikut ada fungsinya, ini fungsi pengawasan. Kemudian ini ada wewenang pengawasan. Selanjutnya ada alur pengawasan. Kayak gini alur pengawasannya. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Aspek penilaiannya ini dibagi jadi dua, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu ada perencanaan sama pelaksanaan, ada evaluasi sama keuangan. Kalau untuk kualitatif, angket program kerja. Kemudian instrumen pengawasan. Apabila BEM tidak melakukan hal yang telah diatur dalam peraturan OPAMA UNJ atau mekanisme pengawasan yang telah disepakati, maka BPM berhak memberikan surat teguran 1 itu selama 2 hari, kemudian surat teguran 2 selama 2 hari, kemudian selanjutnya surat peringatan pertama atau 14 hari, kemudian surat peringatan 1 14 hari, kemudian kalau itu semua tetap dilakukan, maka mosi tidak percaya. Oke, segitu aja penjelasan saya mengenai materi PLMF 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.